adik-adik, kembali lagi bersama Miss Desi. Hari ini kita membahas mengenai pendalaman materi sistem pernafasan pada manusia. Oke, langsung saja kita masuk ke soalnya. Untuk soal yang pertama, apa itu yang dimaksud dengan bernafas? Bernapas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, dalam proses bernapas itu terjadi reaksi kimia. Reaksi kimianya adalah oksigen yang kita hirup bereaksi dengan glukosa atau C6H12O6 di dalam tubuh akan menghasilkan yang namanya karbon dioksida atau CO2 dan juga uap air. Selain itu, dari proses bernafas ini akan dihasilkan yang namanya energi atau ATP. ATP atau energi ini akan dibutuhkan oleh tubuh kita. Inilah pengertian dari bernafas atau respirasi. Yang kedua, apa-apa saja organ pernafasan dari luar ke dalam. Nah, organ pernapasan dari luar itu bisa dimulai dari hidung, lanjut ke faring, baru ke laring, masuk ke trakea, baru kita masuk ke tenggorokan, baru ke bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, bronkiolus dan alveolus ini termasuk dalam bagian paru-paru. Tempat terjadinya pertukaran antara si oksigen dengan CO2 terjadi di alveolus. Jadi alveolus itu merupakan tempat terjadinya pertukaran antara CO2 dan O2. Jadi di hidung nanti akan terjadi proses pembunuhan kuman oleh lendir pada hidung. Selanjutnya, rambut hidung akan menyaring udara yang masuk. Nah, ini adalah organ-organ pernafasan. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, apa fungsi silia pada trakea? Nah, fungsi silia pada trakea. Nah, silia ini merupakan tulang rawan pada trakea. Fungsinya adalah untuk menyaring kuman yang masuk
pada udara pernapasan. Oke, itu adalah fungsi silia, dia untuk menyaring kuman yang masuk pada udara pernafasan. Untuk soal nomor 4, bagaimana mekanisme pernapasan perut? Oke, sebelumnya mekanisme pernapasan pada manusia. Mekanisme pernapasan pada manusia itu ada 2. Ada dia pernafasan perut, ada dia pernafasan dada. Jadi setiap proses pernapasan, baik pernapasan perut dan pernapasan dada, pasti ada peristiwa inspirasi dan ekspirasi. Nah, untuk soal nomor 4 yang ditanya adalah mekanisme pernapasan perut. Jadi mekanisme pernapasan perut kita masuk dulu, yang pertama itu inspirasi. Inspirasi. Jadi ketika inspirasi, pada proses pernapasan perut yang terjadi adalah otot diafragma berkontraksi sehingga menyebabkan diafragma terangkat, dan saat diafragma terangkat itu akan menyebabkan volume rongga dada. Ini ketika inspirasi itu dia ketika otot diafragma kontraksi, maka diafragma itu akan terangkat, volume rongga dada membesar. Nah, jadi tadi kan inspirasi itu otot diafragma kontraksi, diafragma terangkat, baru volume rongga dada itu membesar, maka akan menyebabkan tekanan dalam paru-paru mengecil sehingga udara masuk. Nah, selanjutnya adalah proses ekspirasi. Nah, ini udara yang masuk ini dia itu yang mengandung oksigen. Nah, kalau ekspirasi kebalikan dari inspirasi. Jadi ekspirasi itu adalah otot diafragma relaksasi, maka diafragma kembali ke posisi semula, volume rongga dada mengecil, tekanan dalam paru-paru membesar, udara keluar. Nah, udara yang keluar di sini itu adalah udara yang mengandung CO2.
Oke adik-adik, tadi kan mekanisme pernapasan perut itu ada inspirasi dan ekspirasi. Jadi yang ini ini otot diafragma berkontraksi, maka diafragmanya itu dia mendatar sehingga bisa membuat volume rongga dada kita membesar, sedangkan tekanan dalam paru-paru mengecil, udara masuk. Dan untuk ekspirasi ini sudah otot diafragma relaksasi, diafragma kembali ke posisi semula karena bentuk diafragma kita itu melengkung. Jadi volume rongga dada mengecil, tekanan dalam paru-paru membesar, volume udara keluar. Perlu kalian ketahui bahwa proses pernafasan terjadi secara difusi. Dan juga yang perlu kalian ingat adalah bahwa volume rongga dada ukurannya berbanding terbalik dengan tekanan udara. Nah, volume rongga dada dia membesar berbanding terbalik dengan tekanan, dia akan mengecil. Jadi kalau di ekspirasi pun begitu, ketika volume rongga dadanya membesar, maka tekanan dalam paru-parunya membesar. Oke, selanjutnya untuk soal jadi dia tadi volume rongga dadanya mengecil, pasti nanti tekanan dalam paru-parunya membesar. Jadi kalian perlu ingat dia adalah berbanding terbalik. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 5 itu adalah mekanisme pernafasan perut. Mekanisme pernapasan dada. Sama halnya dengan pernapasan perut, pernapasan dada itu juga terdiri dari fase inspirasi dan ekspirasi. Hanya saja yang berkontraksi berbeda. Pada saat pernapasan dada, yang berkontraksi itu adalah otot antar tulang rusuk akan berkontraksi. Nah, setelah berkontraksi, maka tulang rusuk terangkat. Selanjutnya, volume rongga dada membesar, tekanan udara kecil sehingga menyebabkan udara masuk. Nah, udara yang masuk seperti yang kita ketahui, yang kita hirup adalah oksigen. Nah, yang kedua adalah fase ekspirasi. Fase ekspirasi itu kebalikan dari fase inspirasi. Nah, fase ekspirasinya itu otot antar tulang rusuk setelah kontraksi berarti relaksasi. Selanjutnya, tulang rusuk kembali ke posisi semula, maka volume rongga dada mengecil sehingga tekanan udara akan besar. Tekanan udara dalam paru-paru ya dek, udaranya keluar. Udara yang keluar adalah udara yang mengandung CO2 atau karbon dioksida. Ini untuk mekanisme pernafasan dada. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 6, apa-apa saja faktor yang mempengaruhi udara pernapasan?
faktor yang mempengaruhi udara pernafasan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya itu adalah jenis kelamin. Ready? Jenis kelamin. Yang kedua ada posisi tubuh. Yang ketiga ada emosi. Yang keempat juga ada, itu dia suhu. Oke, itulah faktor yang mempengaruhi udara pernafasan. Oke, selanjutnya kita ke nomor 7, apa itu kapasitas vital paru-paru. Sebelumnya kita masuk ke udara paru-paru. Nah, udara dalam paru-paru itu, Dek, nanti terbagi menjadi, ada yang disebut dengan udara tidal. Udara tidal adalah udara pada saat respirasi biasa. Nah, umumnya jumlah udara tidal itu yang biasa kita hirup kurang lebih 500 ml. Nah, selanjutnya ada udara komplementer. Nah, udara komplementer itu adalah udara pada saat dihirup atau bisa kita sebut inspirasi dalam keadaan sekuat-kuatnya. Nah, saat inspirasi sekuat-kuatnya, paru-paru kita itu bisa menampung udara sekitar 1.500 ml. Nah, nanti di udara komplementer itu ada lawannya, yaitu udara suplementer. Nah, udara suplementer itu adalah udara pada saat ekspirasi, berarti dihembuskan sekuat-kuatnya atau dalam keadaan maksimal. Jadi ketika kita menghembuskan udara dalam keadaan maksimal, itu jumlahnya kurang lebih 1.500 ml. Nah, selanjutnya itu ada udara residu atau udara sisa. Nah, jadi ini adalah udara sisa saat respirasi biasa. Nah, jadi ketika kita bernafas masih ada udara sisa dalam paru-paru kita, jumlahnya kurang lebih 1.000 ml. Nah, pada soal nomor 7 yang ditanya adalah kapasitas vital paru-paru. Nah, kapasitas vital paru-paru adalah jumlah atau kemampuan paru-paru untuk menampung udara tidal, udara komplementer, dan udara suplementer. Nah, jadi jika kita melihat dari angka ini yang kurang lebih, kapasitas vital paru-paru kita itu berkisar 500 ditambah 1.500
ditambah 1.500 adalah 3.500 mililiter, kurang lebih segini. Oke, itu untuk soal nomor 7. Selanjutnya kita ke soal nomor 8. Soal nomor 8, jika diketahui udara tidal. Nah, jadi jika udara tidal tadi dia misalnya sekitar 500 ml, baru diketahui udara komplementer itu sekitar 1.300 ml, ada udara suplementer sekitar 1.300 ml dan udara residu sekitar kurang lebih 800 ml. Maka yang ditanya adalah kapasitas vital paru-paru dan kapasitas total paru-paru. Nah, kita tinggal jumlahkan aja. Kalau dia kapasitas vital, misalnya KTD, KV itu adalah jumlah dari udara tidal ditambah udara komplementer ditambah udara suplementer. Kita buatlah 500 ditambah 1.300 ditambah 1.300, jumlahnya kurang lebih 2.100 ml. Nah, selanjutnya dia tanya kapasitas total. Kalau dia kapasitas total itu adalah jumlah dari kapasitas vital ditambah udara residu, berarti 2.100 ditambah 800 yaitu 2.900 ml. Oke adik-adik, itu adalah beberapa contoh soal untuk ujian akhir sekolah kalian. Tetap semangat belajar online di rumah dan terus semangat untuk ujiannya. Terus berdoa sehat selalu dan jaga selalu kesehatannya. Terima kasih.